Nah, kita masuk lagi ke reaksi video dan reaksi foto yang pertama nih. Oke. Ini tembiring. Ini kok tembiring dapatnya kayak di darat nih. Di bawah tuh kan ada mesin Johnson namanya tuh bang. Oh, mesin Johnson. Nah, sebelah anak pun ada sungai itu bang. Oh, berarti sungai ini di atas. Ini teknik menapokkan spot. Nah, teknik membodohi. Membodohi. Supaya spot enggak ketahuan. Bukan enggak ketahuan bang. Spot itu enggak nampak oleh orang dan kita nyaman lagi di situ. Nyaman situ lagi. Nah, kalau ditanya di mana? Jelau. Oke, ini tembiringnya nih besar nih. Berapa kilo nih? Kecil oleh saya. 2 jari. Oh, kecil lah. Seorang master kalau untuk hanya sekedar seperti ini malu. Soalnya yang saya beli pun besar. Nah, ini Emperor Snakehead, tapi kalah sama Emperor Snakehead Commandery. Dia ada warna pink-pink dikit, warna merah-merah. Saya enggak perlu kayak gitu-gitu. Oh, jadi perlunya? Saya perlu tuh yang satu teknik foto yang bagus. Ini kebetulan yang ngefoto tamunya saudara Edwin. Kebetulan dari Malaysia. Dan juga udah almarhum juga. Itu Mitchell Ong namanya. Sama Om Rusel, tapi Om Rusel masih hidup. Om Rusel masih hidup. Itu saya gating sama dia ke Tayan. Jadi saya bilang kan, Om mau target apa? Saya bilang. Kalau bisa Emperor katanya. Ya. Gampang saya bawa. Emperor Snakehead. Dapat enggak dia? Dapat semua ya. Berarti enggak ada yang boncos ya. Dan itu bang, kembali lagi itu. Saya bilang boncos balik duit. Woi, berani menjamin seperti itu ya? 4 gelar bang. Malu. Master, Pro, Angler, Sipu. Waduh. Oke, lanjut lagi nih, Om Dio. Nah, ini yang bikin saya gagal fokus perutnya nih. Ini ibarat kata nih bang ya. Saya mancing penuh dengan kebahagiaan. Berarti tergantung situasi hati juga ya. Tapi kalau mancing tetap boncos itu sekarang nggak pernah. Malu dengan gelar, ya kan? Sekarang boncos sering. Jadi dengan gelar itu gimana? Karena sekarang sih bang, prinsip saya nih, mancing itu membuang stres, menghabiskan duit. Oh, sultan. Bukan. Kembali lagi. Apa? Kembali apa tuh? Motoris nih membodohi kita. Oke. Ini MG. Ini rekor yang terbesar atau ini biasa-biasanya nih? Biasa ya. Banyak ya foto-fotonya yang foto-foto Sipu Tio nih yang tidak terekspos karena mungkin dulu pernah ganti medsos ya. Pernah ganti medsos. Yang banyak tuh yang di medsos yang lama. Wiranto yang lama. Yang lama ya. Itu alasan kenapa nih Bismat? Saya buka link bokep bang. Sedih saya bang. Aduh, jangan ditiru kawan-kawan, jangan ditiru. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini nih. Di sini namanya Toman Tambak Kontroversi. Maksudnya itu? Wis, banyak saya dapat hinaan di sini, Bang. 14 orang saya bawa, Bang. Alhamdulillah boncos semua. Alhamdulillah tuh dapat semua. Oh, dapat semua. Saya bilang tuh, di sini paling penuh dengan apa? Kontroversi. Banyak hinaan saya dapat di sini. Itu kenapa tuh? Bisa kena hina. Salah satu hinaan yang paling seram bagi saya tuh, terima kasih Om Tio. Saya 2 tahun mancing kakap, saya tidak pernah dapat kakap. Akhirnya Bang Tio bawa, sehingga saya dapat kakap itu. Itu bukan hinaan, itu pujian. Itu hinaan Bang. Kok bisa? Karena dia itu dapat 2, sedangkan saya 1 tas. Sedih saya Bang. Tapi kan wajar sih kalau kawan-kawan yang baru pertama mancing kakap di sini nih kan, apa namanya, boleh dikatakan masih belum mengenal medan. Terus yang kedua tekniknya juga, ya kan? Tekniknya mulai dari lure, dari titik-titik spotnya yang potensial di mana, kan seperti itu.
Ya kan? Padahal mancing tuh bang. Sama aja. Sang lempar ya. Cuma nggak perlu teknik-teknik. Saya gini ya. Oke. Tapi itulah ya, hangnya itu. Ikan tuh mau dibodohin sama saya bang. Gelarnya itu memang berat, kawan-kawan. Sesuai dengan gelar. Lanjut lagi ya. Ini ganteng nih. Ikan ini bang. Ikan pucap ini masih kecil masih. Bukan, bang. Tangan saya kecil tuh bang. Itu saya pakai lure dari Raja Lur, kawan kita juga, Rian Destianto. Ya, Rian Destianto. Ini bang, foto ini bang. Sedih saya bang. Kenapa? Saya berangkat mancing itu jam 1 malam. Oke. Sampai spot jam 7 pagi. Jam berapa jam tuh? Kok bisa sampai lama kayak gitu? Emang di mana mancingnya? Karena motor saya lepas rantainya bang. Sehingga saya dari Tayan ke 00 itu bang, Kecamatan Traju ya. Jalan kaki ya? Itu nyeret. Pakai motor Supra, motor bebek, tanggal 3. Jadi motornya taruh kemana? Warung kopi bang. Cantik juga tuh yang jaganya tuh. Sedih saya foto ini bang. Mana penuh perjuangannya kan? Jadi ada cerita di balik ini ya. Kasian saya bang. Ini ikannya dirilis nggak nih? Ikan ini kebetulan saya suruh goreng sama motoris. Karena disuruh goreng karena udah lapar ya? Bukan. Karena saya kesal karena ikan ini nih. Benar-benar kesal. Tapi mendapatkan kau inilah nih maksudnya ya, melakukan kau perjuangan dengan penuh perjuangan. Ngapa saya bilang motor saya putus rantai itu bang? Terus kawan saya pernah bilang, ini kena sapnya nih bang, katanya. Tapi nggak kena IC ya, katanya. Saya bilang rantainya putus kok bisa kena sap. Jadi saya mancing di situ penuh dengan was-was semua. Pikir nanti baliknya lagi gimana? Baliknya gimana? Rupanya rantai itu disambung, selesai hidup. Kesalnya, hancur. Jadi ini foto yang berkesan. Yang berkesan buat Sifu Tio Widianto. Oke, lanjut lagi ya. Kerandang nih. Ini kerandang udah hampir jadi hijaunya nih. Hampir. Ini saya mancing sama siapa ya? Pokoknya adalah angler 4 orang. Itu saya pas lagi bawa motor bang. Bawa motor. Oke. Saya bakar rokok. Motor masih hidup. Saya lempar lur. Strike. Langsung hook up. Memang beda kalau udah. Saya panggil, saya suruh fotoin gitu. Saya fotoin kan, saya singgah ke tempat orang yang biasa sewa sampan itu. Langsung sore eksekusi sama dia. Masuk perut. Bukan. Apa tuh? Umpan labi-labi bang. Saya kira kan untuk makan. Rupanya umpan labi-labi. Umpan labi-labi bang. Sedih bang ikan ini ya. Dipancing, diajak foto, dicincang. Umpan labi-labi. Oke, mantap. Ini lanjut lagi nih, Om Tio. Nah, ini juga warnanya unik nih kawan-kawan. Ini pernah masuk majalah Sirip Malaysia. Oh iya, pernah. Oke. Sebelum ikan ini apa namanya? Ada juga yang dapatkan ikan ini jenis hampala yang warna-warna agak ke merah-merahan seperti ini. Belum pernah ini. Belum pernah ya? Baru kali ini. Harus merasa bangga gitu. Saya enggak bang. Tapi wajar sih kalau. Wajar sih kayak gini. Sifu tuh wajar. Tapi emang nih unik kawannya untuk hampala itu kan rata-rata kan biasanya warnanya itu identik sama kuning, putih, silver dan kuning. Nah ini ada seperti warna-warna bias berwarna pink gitu ya. Emang ini agak-agak langka juga sih, tapi nggak heran sih namanya juga. Saya pulang dari Bali tuh bang, lihat tangan saya bang. Langsung ya. Langsung. Spot mana? Ini spotnya Om Ardi dan motoris terbaik di dunia, Akin namanya. Saya tahu si Hakim. Motoris terbaik sedunia itu bang. Betul. Dan dia bisa tahu ikan itu berada dimanapun berada. Tapi udah nonton belum yang videonya Om Hendrik? Wah, si Putih kena bully sama Om Hendrik. Itu ada si Hakimnya juga.
apa? Bang Hendrik itu sebelum berangkat tuh mancing tapah tuh bang. Jelas dia ketemu saya dulu. Sowan dulu ya. Sowan, harus izin dulu. Karena apa? Ini ada menyangkut nama orang besar sedikit. Namanya Pak Ngah RDY Sport. Beliau itu ngangkat tapah pertama di Selambuk. Nah, ngangkat tapah pertama di Selambuk. Karena tahun ini kan beliau kan nggak ada ke sana kan. Jadi ikan tuh nggak mau naik. Tapi kalau Pak Ngah tuh datang ke situ, dapatkan tapah sana. Yang lain naik. Yang lain naik semua bang. Oke, berarti harus sowan dulu lah. Iya. Jadi untuk ini Hampala pernah masuk di majalah Sirip, Sirip Malaysia kan? Malaysia. Berarti itu sangat berkesan dan untuk cari Hampala sangat langka lah. Unik soalnya, warnanya itu beda pada yang lain kan? Ya, lanjut lagi ya. Oh, ini tapa nih, ini lumayan besar nih. Ganteng perutnya. Nah, besar. Ototnya juga nampak tuh. Iya, ganteng. Tapa ini tidak ada spesial-spesialnya sih bang, karena biasa ya. Gampang sih kalau mau mancing tapa, tidak perlu teknik, tidak perlu itu. Cukup kalian beli kaido set atau umpan yang lidah panjang kayak ruby crank atau apa. Kalau ada spot tapahnya pasti dapat. Lempar aja. Easy going. Jadi kalau kita belajar teknik, kita beli buku. Oke. Tapi kalau kita berpikir think like fish, kita harus belajar otodidak. Belajar dari pengalaman juga. Karena pengalaman adalah guru yang paling utama. Iya betul itu. Karena kita harus belajar dari kebodohan. Setelah kita banyak dibodohin orang, kita juga membodohin kan. Itu ya. Oke, biasa aja berarti nih. Biasa. Okay. Sabar lo. Di sini ada namanya Eco Black. Bang Eco Black. Habis kena. Bang Eco Black itu setelah dia sholat. Belum. Dia sholat. Saya nunggu di perahu. Kebetulan saya sama saudara Eka Katel nama FB-nya tuh kan. Iya. Anak Vanworthy juga dia. Jadi dia pas sholat Bang Eco Black, saya bilang, Eka, kita keluar aja mancing sebentar di simpang tuh. Mancing saya. Dapat, udah dapat, langsung saya pulang lagi gitu kan. Bang Eko selesai, udah tidur, dia udah selesai kan, naik di atas perahu. Dia lihatnya, bila hari kalian dapat ikan nih? Di situ bang. Jadi dan sampai sekarang bang, dia nggak terima bang. Karena dia udah ke situ terus. Bukan. Dia bilang, kau bangsat yo, orang lagi sholat kau mancing. Dapat pula tuh. Sakit hati dia bang. Iya. Tapi cerita aja. Ini sebenarnya Eco Black sama Tio Wilanto tuh baik-baik saja, ya kan? Baik-baik, dan ada apa-apanya. Lanjut. Wah, ini Toman saltwater. Toman saltwater. Ini Toman hampir Robin tenggelam. Ceritanya nih ya. Nggak ada spesial. Besar juga, tapi nggak spesial. Nggak ada spesial. Biasa ya kan. Karena kalah sama Toman yang jam 1 subuh saya berangkat tuh. Berarti dia yang sangat spesial loh. Bukan, ada lagi. Sangat berkesan, ada lagi. Nah, lanjut. Nah, ini kocolan nih. Ini kocolan bang, tapi berarti nih bang. Berarti? Karena saya upload fotonya bang. Kecil-kecil berarti. Kalau besar tuh biasa aja. Bagi sang sipu nih. Ini saya berangkat jam 9 sore. Jam 9 sore. Malam. Sampainya jam 1 subuh. Oke. Motorisnya tidur. Sampai saya tidur di luar. Saya bangunkan, tidak bangun-bangun. Kalau saya bangunkan terlalu kencang kan takut tetangga bangun. Jadi saya cari warung, duduk dulu sama adik kecil saya, Andri namanya. Jadi saya duduk, terus makan lagi di warung tuh kan, sehingga saya terlelap. Jam 11 siang saya bangun. Jam 11 siang itu bukan terlelap, namanya kebablasan, super kebablasan. Nah, tapi spotnya dekat.
15 menit sampai. Tapi jam subuh, nunggunya subuh. Karena motoris takut mengganggu motoris, ketoklah pintunya pelan-pelan. Karena takut ganggu, ya udah pergi ke warung. Sambil cari kopi, minum, ya kan? Minum juga di situ. Ketiduran. Dari subuh bablas jam 11 siang. Parahnya. Master tuh memang nggak boleh dilawan. Saya dapat banyak ini bang, kerandangnya. Banyak ya. Cuman hanya ini satu yang diupload. Soalnya ikan ini sangat berharga bagi saya. Berharga ya, walau kebalik nih. Kalau suhu seperti itu, kalau sipu, kalau yang kecil-kecil sangat berharga. Kalau yang kecil-kecil, yang besar-besar biasa ya. Nggak ada spesial. Oke, lanjut lagi. Nah, terus yang ini apa nih? Kayaknya ada ini saya ngetrip sama tim Van Borniti. Sama tim kita juga. Ini ada saudara Willy Afat, Roendi Ahen, Bang Amau juga. Terus sama si Jaki Mato, terus Angga Prichandra, dan saya. Terus 5 orang nih bang. Saya bodohkan semua. Karena saya paling besar dapat bang. Iya. Enggak pula saya bangga bang. Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi karena spesial di sini bang. Nah, spesialnya apa nih? Saya ngetrip sama tim Van Borniti. Oke. Tapi kan kita sering ngetrip tuh. Ada yang video saya kamu nonton enggak? Yang video lama sekali itu kan yang kita daerah mistik itu bang. Sampai dibilang bahlul. Itu benar-benar video berkesan bagi saya juga tuh Om Tio. Ya. Lanjut ya. Ada satu lagi nih. Dari dulu sampai sekarang bertanya-tanya tuh apa itu nih. Teng. Nah, ini dia yang dijelaskan tadi dari awal. Ikan platinum, toman platinum. Bisa dilihat kawan-kawan ya. Nanti saya perjelas, bisa dilihat. Nah, ini waktu zaman 2016 ikan terbang yang dibilang editan, yang sangat kontroversi lah di Indonesia waktu kemarin tuh. Benar-benar ini kalau di cerita-cerita artis trending topik lah ya sekarang ya. Tapi memang keren sih. Kalau di zoom atau bang? Bisa kita zoom nanti. Kecewa saya bang. Matanya itu, lihat matanya ya. Kalau misalnya albino memang betul sih. Kalau albino itu matanya biasanya identik dengan merah. Matanya tuh merah semua. Tapi ini hitam ini. Ya. Nanti file aslinya juga ditampilin di sini. Oke, siap. Nah, cuman dulunya itu agak kurus ya. Agak ramping ya. Sekarang hidup susah, Bang. Ini jujur aja nih kawan-kawan, yang lebih hebatnya lagi nih ya. Ikan ini hidup di air asin. Ya kan? Dapat juga lagi yang seperti ini. Kalau suhu Tio ini dapat satu ekor. Yang lebih kerennya lagi ada yang 4 ekor lagi yang dapat nih, nanti kita tampilkan kawan-kawan. Ya. Saudara Rizky itu yang 4 ekor. Nah, jadi benar ya kawan-kawan ya, ini bukan hoax ya. Ini bukan hoax, tapi ini fakta yang sebenarnya yang Om Tio dapatkan. Toman netizen Indonesia albino kan paham sama. Iya, toman platinum dari Kalimantan Barat yang habitatnya hidup di air asin. Mantap. Oke, nah itu tadi kawan-kawan foto-fotonya ya. Ini kita ada lagi nih Om Tio. Ada lagi nih. Jadi kita sekarang sesinya mengulik reaksi video dari Om Tio. Nah ya, sambil dijelaskan. Nah ini di mana nih? Dapat apa nih? Waktu saya ngetrip sama saudara Hebdi, saudara Gary juga. Tomannya sekitar 2 kiloan lah. Biasa lah ya. Biasa aja. Tengok wajahnya aja, wajah datar itu. Kayak nggak ada beban, biasa aja sih. Beda kalau master tuh beda. Kalau saya dapat ikan spesial Bang. Rokok saya buang. Bang, ini rokok saya masih saya isap. Masih diisap ya, masih isap. Biasa aja. Biasa. Oke, lanjut lagi di video yang ke 2. Nah, bentar. Loh, ini lurnya. Bentar.
Ntar kawan-kawan. Nah, bisa dilihat kan? Itu lurnya itu ada 2. Berarti 1 ikan, 2 lur. 1 ikan 2 lur. 2 lur. Ya jelas, saya mancing sama si Kacung Empire. Sapik Maulana. Sapik Maulana, si Kacung Empire. Kacung Empire itu, Bang. Keren. 1 ikan 2 lur ya. 1 ikan 2 lur. Itu ikan air asin lagi. Air asin. Terus cara berbagi atau cara mendapatkan siapa yang Jelas. berhak? Harus Gini Bang, kalau bagi kami nih Bang, kalau bagi kami, kalau dapat ikan seperti kayak gini nih, kita harus ibarat kata tuh home pimpa. Oke, lanjut lagi ya di video yang terakhir nih. Nah, ini videonya lagi video sendiri ya. Video memvideokan sendiri. Ini tripnya silent trip ya. Bentar, ini silent trip sesuai dengan bajunya nih. Silent trip. Ada maknanya enggak? Karena dalam sekali sekarang mengkata-kata ini Bang. Kadang-kadang kalau kita berangkat mancing udang atau mancing casting, kita ngumpul sama kawan-kawan kan. Lewat pakai motor 1, 2, 3 sendiri-sendiri. Tahu-taunya ketemu di satu spot. Padahal sebelumnya misalnya kan besok kan mau trip nih. Ditanya kan kawan, misal saya anggap saya si A, Suhu si B kan. Saya tanya nih, Suhu mau kemana besok? Saya enggak mancing. Tahu-taunya ketemu di spot. Ya. Itu Bang. Silent trip. Ini yang sering seperti itu kawan atau si Putio? Kalau saya sih Bang, mancing sekarang nih lebih mikirin kawan. Oke, benar. Karena hanya kawan yang dapat dibodohi. Maka saya bilang, siapa sih yang tak kenal Tio yang nggak pernah dibodoh-bodohin Tio? Saya juga banyak dibodohin. Aduh, saya juga ngundang dia di sini pun puas saya dibodohin. Kapan Tio ke sini? Nah, ini kan Bang, saya rilis. Ya, ada ini Toman spesial. Dirilis ya. Dirilis Bang. Spesial benar begini Bang. Benar-benar spesial Bang. Kenapa spesialnya tuh? Terus kenapa saya spesial di sini? Dulu saya beli rod ini sekitar 3 juta lebih lah. Oke. Hampir 4 lah gitu. Terus baru saya pakai patah. Dapat ikan ini lah aja. Tahu saya disebut merek ya? Ya. Tapi yang pasti kelas medium lah itu. Kelas medium lah. Bisa patah itu ya? Patah. Cacat kali blanknya. Bukan masalah blanknya Bang. Saya ngelempar dapat. Kan? Kelilit talinya ke ujung topnya. Ujungnya aja yang patah. Langsung saya sedekahin sama motoris. Wih, memang kalau misalnya Sipu seperti itu, master ya. Berapa gelar tadi? 4. Pertama, master. Kedua, Sipu. Pro. Angler. Merasa bangga enggak? Dengan gelaran yang diberikan sama kawan-kawan tuh. Kalau untuk gelar kayak gitu sih Bang, hanya cukup Hendra Asen yang paham. Tapi ini kan yang ngasih kan kawan-kawan semua kan? Iya, karena biasa kan orang bilang kan, mantap master, mantap Sipu. Ini pro nih. Kan? Angler ya. Angler. Di situ. Jangan salah kawan-kawan. Saya bilang master, Sipu, pro angler itu bukan saya ngasih tahu kawan-kawan kalau saya benar-benar master Sipu pro angler. Tapi di situ saya upload foto. Disitulah mereka kawan-kawan membebaskan apresiasinya tuh kepada sang idola atau kata memuji satu karya orang untuk foto tersebut. Iya, benar. Nah, jangan salah. Tadi jadi itu enggak juga berbesar kepala Enggak juga. besar. Kalau bahasa penjara biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja, ya kan? Itu jadi kawan-kawan. Oke. Benar-benar sangat menginspirasi lah apa yang disampaikan Om Tio Widanto ini ya, Master Sipu Pro Angler kita. Masuk lagi ke sesi pertanyaan nih. Buat pertanyaan saya yang terakhir ya. Harapan Om Tio kepada kawan-kawan angler sekarang.
harapan buat kedepannya apa? Supaya dunia mancing, khususnya di dunia casting ini lebih baik kedepannya. Ya, sebagai seorang Master Pro Angler Sipu, saya serahkan. Untuk harapan saya ke depannya untuk angler se-Indonesia lah, tapi terutamanya sih di Kalimantan Barat dulu lah. Satu, jangan baperan. Dua, jangan cepat ngambil tindakan kalau orang itu tidak bagus, atau orang ini jelek, atau orang ini overfishing, atau orang ini adalah tukang tukang kuras, atau tukang inilah, tukang itulah, tukang ngabisin spot. Itu jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena ikan itu udah ditakdirkan untuk dibodohi oleh siapapun. Oke. Terus kalau untuk kedepannya angler Kalimantan Barat ini sering-seringlah ngumpul. Ya benar. Masanya kita aja kan yang ngumpul kan? Bosan bang. Padahal banyak kan, ribuan loh yang ngumpul. Kita yang vokal terus. Ya. Sering-sering ngumpul, terus sering-sering sharing lah bagi pengalaman hidup. Mau diceraikan istri ke karena hanya pemancing yang tahu. Aduh. Kok tujuannya ada ke situ, Om? Karena gini, hanya pemancing sama pemancing yang lebih paham isi rumah tangga orang. Iya. Oh, nggak mungkin kau cerita sama paman. Paling paman kita yang bodohin. Kamu. Oke. Terus lagi harapannya buat yang lebih spesifikasi lagi buat kawan-kawan angler. Harapan mungkin saya, Om Tio ada titip pesan atau jangan di sini. Harapan saya ke depan untuk angler Kalimantan Barat itu supaya membaguskan diri atau memotivasikan diri pengambilan foto supaya agar terlihat bagus secara profesional dan harus seindah mungkin. Iya, benar, karena ada jual nilainya kan? Ada nilai jualnya. Karena momen tersebut itu bukan hanya orang yang membuat, tapi diri kita yang sendiri yang membuat. Iya, benar. Karena satu jepretan itu yang layak kita tampilkan ke dunia maya. Jadi banyak jepretan-jepretan, hanya satu yang terbaik. Hanya satu yang terbaik. Berarti intinya manfaatkan atau berdayakan momen tersebut dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, ya kan? Jadi jangan sampai momen yang sangat berharga itu terlewatkan. Itu pesan saya tuh. Usahakan foto yang sebagus-bagus mungkin. Benar. Jadi pasang, tempelkan di dinding. 40 tahun lagi baru kita lihat. Masih ada nggak ikan itu tuh? Iya, benar. Tapi Om Tio Wilhanto memang terkenal dengan foto-fotonya yang keren-keren. Apalagi dia bisa memanipulasi ikan kecil menjadi ikan yang sangat besar. Kan membodohi kamera kan. Ini masternya juga nih. Foto jediknya, tekniknya. Ini teknik juga kan? Teknik juga. Tapi memang walaupun bagaimana itu kelihatan sangat indah kawan-kawan. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Oke, masih ada lagi enggak? Nah, satu lagi nih. Hanya satu lagi. Oke. Kalau bisa bawa lur seadanya. Alasannya? Karena nyajen itu lebih besar daripada putus cinta, Bang. Sebanyak mungkin atau seadanya aja kita bawa lur nih? Seadanya. Jadi kalau misal kita seadanya, bisa nyajen cuma gimana? Kan ada kawan, Bang. Memang. Nah, pesan Sipu Master Pro Angler ini sebisa mungkin kawan-kawan perhatikan, kawan-kawan simak. Insya Allah nanti akan menjangkit masternya, pronya, Sipunya nanti sama kawan-kawan semua. Karena beliau ini juga udah pengalaman sekali dunia mancing, udah sangat mendunia. Mulai dari kontroversi, mulai dari celotehan-celotehan di media sosial. Nah ini apa adanya. Seperti ini orangnya kawan-kawan. Suhu Tio Wilhanto ini selain seorang angler, dia juga seorang bapak rumah tangga. Ya, betul. Bapak rumah tangga yang dimana kepiawaiannya memasak, memberikan jalan kepada dia untuk menjadi koki profesional. Benar nggak, Suhu Tio? Betul. Master Tio. Keren ini. Jadi selain bisa mancing, harus juga bisa mengolah.
ya kan? Wajib. Wajib. Nah, enak masakan suhu Tio nih, kalau bisa gitu. Oke, ada lagi enggak? Pesan-pesan terakhir nih, pesan-pesan terakhir, ayo. Kalau pesan-pesan terakhir sih enggak ada sih Bang untuk angler Kalimantan nih. Untuk angler seluruh Indonesia lah. Kalau kita bicara pesan terakhir nih, coba lihat. Coba kita lihat. Untuk satu brand. Satu brand kan, misalnya kalau kita beli pancing harganya sekian, minggu depannya adalah keluar lagi harga sekian. Yang ada itu kita harus memperkuat dompet kita, memperkuat uang kita, memperkuat budget kita untuk mancing, memperkuat kerja kita supaya dapat salary yang bagus, pintar, dan intinya nih ada duit enggak tuh Bang kalau nak pergi mancing. Kau mana tahu kau masih bolok-bolok. Kembali lagi itu, kau mana tahu masih bolok-bolok. Artinya tuh kamu nggak bakalan tahu karena kau masih orok dulu, ya kan? Betul. Oke, jadi seru sekali kawan-kawan ya. Mungkin udah nggak terasa, udah sampai 1 jam. Kita sampaikan lagi, kita pesankan kepada kawan-kawan atau dimanapun saja berada ya, untuk video-video atau foto-foto yang akan direaksi, silakan kirim aja di DM aja ke kita nih ya. Terus Facebooknya juga kita bisa berikan saja di Messenger ke kita, nanti kita akan mereaksi, yang penting kawan-kawan setuju. Nah, untuk mancing kita tetap mancing, reaksi video, wawancara, dan mendatangkan bintang-bintang tamu juga akan kita tetap lakukan terus. Nah, oke kawan-kawan sekalian, jangan lupa tetap saksikan Pamborniti Channel. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.